Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo disiapkan alat-alat tulisnya ya. By the way, belajar apa ya kita hari ini? Ada yang tahu? Benar, kita akan belajar tentang teks exemplum. Ada yang sudah tahu apa itu teks exemplum? Oke, mari kita mulai bahas tentang teks exemplum. Teks exemplum adalah teks yang menceritakan perilaku tokoh dalam ceritanya. Contoh teks exemplum biasanya diawali dengan pengenalan tokoh, kemudian peristiwa yang dialami oleh tokoh, serta ditutup dengan interpretasi yang timbul dari tokoh tersebut. Teks ini termasuk karya yang mengandung pengalaman hidup manusia. Ciri-ciri teks exemplum. Untuk membedakan teks ini dengan teks ulasan maupun teks lainnya, terdapat ciri-ciri yang mesti kita tahu. Ciri-cirinya yaitu berisi terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, mempunyai struktur lengkap, adanya urutan peristiwa yang jelas, menggunakan bahasa naratif atau bersifat menceritakan. Mari kita bahas struktur teks exemplum. Adapun elemen yang menyusun teks exemplum sehingga menjadi utuh dan memang sudah keharusan teks ini harus memiliki struktur lengkap. Berikut strukturnya. Yang pertama, ada abstrak. Abstrak adalah inti dari suatu peristiwa sebagai pengantar yang menggambarkan peristiwa yang akan diceritakan. Contoh, cowok itu sangat sabar dan disiplin. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks exemplum, umumnya berisi pengenalan tokoh. Yang ketiga, insiden. Insiden adalah bagian yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh. Biasanya, tokoh mendapatkan suatu permasalahan atau persoalan. Contoh, Arul lupa mengerjakan pekerjaan rumah yang diberi oleh gurunya karena kemarin malam tertidur. Keempat, interpretasi. Interpretasi adalah bagian yang mengandung pesan moral, evaluasi, dan juga akibat dari masalah yang dialami oleh tokoh. Interpretasi hampir sama dengan koda yang terdapat pada struktur teks anekdot. Kelima, koda. Koda adalah bagian penutup dalam cerita. Tahukah kamu, menurut situs Ruang Guru, unsur kebahasaan teks exemplum terbagi atas 3 hal. Yang pertama, kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang kedua, kata hubung intrakalimat seperti dan, atau, karena, dengan, dan sebagainya. Dan antar kalimat, akan tetapi, oleh karena itu, kemudian, dan sebagainya. Ketiga, terdiri atas kalimat majemuk dan bertingkat. Berikut contoh teks exemplum. Bagian orientasi. Setelah pulang sekolah, saatnya aku untuk makan siang. Aku pergi mencari makan, tetapi karena malas untuk berjalan jauh, akhirnya aku memutuskan membeli soto di gang depan. Ternyata, aku menemui kakakku juga sedang membeli soto itu. Kemudian saat sudah di rumah, kakakku langsung memakannya, sedangkan aku menunggu soto itu dingin. Bagian insiden. Padahal aku sudah tidak sabar sekali ingin makan. Akhirnya, aku putuskan untuk membuka plastik soto yang masih sangat panas. Ketika aku sedang membuka plastiknya, aku tergesa-gesa dalam membukanya. Ternyata, plastik yang aku gigit membuka terlalu besar dan membuat soto tumpah keluar dari mangkuk dan membasahi celanaku. Saat itu aku kaget dan malu di depan kakakku. Kakak berkata bahwa aku harus berhati-hati dan sabar, serta jangan tergesa-gesa sehingga soto tidak akan tumpah. Alhasil, aku tidak jadi untuk makan siang. Bagian interpretasi. Berdasarkan cerita ini, kita dapat belajar bahwa
Ketika mengambil keputusan apapun, jangan sampai tergesa-gesa dan harus berhati-hati, serta mempertimbangkan akibatnya, sehingga kita mendapat kesimpulan bahwa teks exemplum adalah teks yang menceritakan pengalaman seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks exemplum merupakan teks cerita yang mengisahkan tokoh atau pelaku dari ceritanya. Kisahnya biasanya diawali dengan pengenalan tokoh, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa yang dialami tokoh, lalu ditutup dengan interpretasi yang muncul dari dalam diri tokoh. Sebagai karya sastra, teks exemplum termasuk teks yang berisi sebuah pengalaman hidup manusia. Nah, itu dia pembelajaran kita mengenai teks exemplum. Mudah-mudahan siswa semua bisa memahaminya dengan baik ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kelas bahasa selanjutnya. Aku cinta bahasa Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.